Halo, kali ini kita akan mencoba memahami enterprise arsitektur sebagai fondasi kunci dari suksesnya suatu organisasi modern. Saya Dedi Samsuar. Adapun agenda kita hari ini, pertama kita akan membahas manfaat daripada IE, kemudian kita akan melihat komponen-komponen penting di dalamnya, kemudian bagaimana proses pengembangannya, peran stakeholder, dan terakhir kita akan melihat tantangan dalam penerapannya. Enterprise arsitektur menyediakan sejumlah manfaat yang signifikan bagi organisasi. Pertama, enterprise arsitektur dapat menyelaraskan bisnis dan teknologi informasi. Di sini IE dapat membantu memastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang digunakan sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi dapat memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari investasi teknologi yang mereka gunakan. Kedua, adanya penghematan biaya dan peningkatan efisiensi, di mana suatu organisasi dapat menghindari redundansi dalam infrastruktur teknologi, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Yang ketiga, terjadinya fleksibilitas dan skalabilitas yang berujung pada peningkatan kelincahan organisasi. Jadi, enterprise arsitektur yang baik memungkinkan organisasi untuk lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun perkembangan teknologi. Yang keempat, peningkatan inovasi dan kepemimpinan pasar akibat pembuatan keputusan yang lebih baik. Jadi, dengan infrastruktur TI yang didasarkan pada arsitektur perusahaan yang solid, organisasi dapat lebih cepat dan lebih responsif terhadap perubahan pasar dan menangkap peluang-peluang yang terjadi. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan menjadi leader dalam industri yang mereka tempati karena keputusan yang dilakukan didasarkan pada data. Enterprise arsitektur memiliki 4 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu bisnis arsitektur, data, eh, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Bisnis arsitektur ini mencakup pemahaman tentang tujuan bisnis, proses bisnis, struktur organisasi, kebutuhan informasi untuk mendukung operasi bisnis. Di bisnis, arsitektur membantu mengidentifikasi bagaimana strategi organisasi dapat direalisasikan melalui arsitektur. Kemudian data dan informasi arsitektur ini merupakan komponen yang berfokus pada manajemen data dan informasi organisasi yang mencakup pemahaman tentang data yang digunakan oleh organisasi, struktur data, bagaimana data disimpan, bagaimana keamanan, serta cara data diakses dan digunakan dalam konteks bisnis. Selanjutnya, aplikasi arsitektur. Hal ini berhubungan dengan semua aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Jadi di sini mencakup identifikasi aplikasi yang diperlukan, hubungan antar aplikasi, kemudian bagaimana aplikasi diintegrasikan, serta strategi pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya adalah teknologi arsitektur. Ini berkaitan dengan semua infrastruktur yang mendukung aplikasi dan proses bisnis organisasi yang termasuk di dalamnya jaringan komunikasi, kemudian platform perangkat keras atau hardware, sistem operasi, serta perangkat lunak infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan penyimpanan data. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah sukses implementasi enterprise arsitektur? Maka kita harus memahami hal-hal penting dalam penerapan enterprise arsitektur. Pertama, yaitu membangun visi. Jadi di sini langkah pertama yang krusial adalah membentuk visi yang jelas tentang bagaimana IE akan mendukung tujuan bisnis dan strategi organisasi. Divisi ini harus diartikulasi dengan baik, disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan dampak implementasi enterprise arsitektur. Yang paling penting juga adalah mendapat dukungan dari pimpinan. Jadi kesuksesan implementasi IE ini sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pimpinan organisasi. Mereka harus dilibatkan dan diyakinkan bahwa IE ini
dapat digunakan untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Jadi pimpinan harus menjadi penggerak utama di balik implementasi IE dan memainkan peran yang aktif dalam mendukung pelaksanaannya. Kemudian tim yang solid juga menjadi bagian penting dalam implementasinya. Jadi IE ini kan merupakan usaha kolaboratif yang melibatkan berbagai disiplin dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk tim IE yang terdiri dari berbagai anggota, dari berbagai unit, yang memiliki keterampilan dan pengalaman, serta mampu bekerja sama secara efektif untuk merancang, menerapkan, dan mengelola arsitektur perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, implementasi IE ini harus dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Jadi langkah-langkah ini diimplementasikan harus diatur, direncanakan dengan struktur, dengan menerapkan prioritas yang jelas, memiliki waktu yang dapat diukur, serta pendekatan-pendekatan yang sistematis untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin terjadi. Jadi pada slide sebelumnya digarisbawahi pentingnya pemangku kepentingan atau stakeholder dalam suksesnya enterprise arsitektur. Di sini kita lihat ada eksekutif, kemudian ada arsitek, pengembang, dan pengguna. Kita coba pahami beberapa alasan kenapa pemangku kepentingan ini, stakeholder ini perlu dalam IE. Yang pertama, mereka terlibat langsung dalam bisnis sehingga mereka sangat memahami kebutuhan dan tujuan persyaratan serta tantangan yang mungkin terjadi. Kemudian arsitektur itu perlu memastikan apa yang menjadi solusi itu valid dan solusi yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, stakeholder penglibatan stakeholder dalam pengembangan IE itu membantu untuk memperoleh dukungan dan komitmen dalam berbagai tingkatan. Jadi dengan memastikan hal tersebut, kepentingan dan kekhawatiran yang mereka rasakan itu bisa diakomodir oleh dalam desain arsitektur. Kemudian mereka akan terlibat langsung, mereka memiliki kepentingan langsung, sehingga mereka akan terlibat dan menjadi bagian dari perubahan atau manajemen change. Jadi pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam perubahan tadi terkait dalam implementasi IE. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang terinformasi. Jadi dengan melibatkan pemangku kepentingan, arsitek IE dapat memastikan bahwa keputusan yang terkait dengan desain dan implementasi arsitektur didasarkan pada informasi yang akurat, pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan organisasi. Jadi dengan memperhatikan peran dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam setiap tahapan IE, organisasi dapat memastikan arsitektur yang dirancang benar-benar mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, sekali lagi, keterlibatan aktif dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan implementasi enterprise arsitektur. Hal yang perlu diperhatikan tantangan dalam implementasi enterprise arsitektur adalah kompleksitas organisasi, resistensi perubahan, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, dan support dari manajemen yang tidak memadai. Jadi kompleksitas organisasi ini sering menjadi permasalahan tersendiri mengingat implementasi ini melibatkan banyak unit. Jadi mengintegrasikan arsitektur ke dalam lingkungan yang kompleks ini akan menjadi permasalahan sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika organisasi, koordinasi antara berbagai unit dan departemen. Kemudian hal yang umum dalam setiap perubahan teknologi terjadi resistensi terhadap perubahan, terhadap implementasinya, karena sering mengancam status quo dan kebiasaan yang sudah mapan dalam organisasi. Jadi si karyawan yang mungkin menolak perubahan ini karena takut akan ketidakpastian, kehilangan kontrol atau kehilangan fungsi
atau posisi dari keahlian yang mereka miliki yang digantikan oleh sistem. Kemudian pekerjaan implementasi IA ini melibatkan banyak hal, sehingga dibutuhkan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya dari sisi waktu, dari sisi keuangan, dari sisi manusia, itu akan penting untuk diperhatikan. Namun demikian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.